motif daripada pembunuhan ini adalah ada kaitannya dengan selain sama perempuan itu yang cantik itu juga ada motifnya dengan mafia. Mafia ini ada kaitannya dengan dana-dana taktis. Itu sebabnya rekening 4 nomor rekening daripada Joshua ini sudah dikuasai oleh si tersangka, yaitu dengan cara mengambil bukunya, mengambil ATM-nya, yaitu ATM dan rekening yang ada di Bank BRI, di Bank Mandiri, di Bank BNI, dan di Bank BCA. Demikian juga laptop daripada almarhum masih dikuasai tersangka dan atau kawan-kawannya. Demikian juga handphonenya 3 unit dengan 4 nomor. Karena tujuannya untuk memindahkan uang itu. Itu sebabnya saya bilang dari kemarin itu, tetapi Presiden sangat tidak peduli. Saya katakan, Presiden Republik Indonesia siapapun dia, tolong dong kasih atensi, bentuk tim independen, melibatkan Angkatan Darat, Laut dan Udara, terutama PPATK, supaya ditelusuri dana-dana ini. Dan saya punya keyakinan di 4 rekening daripada Brigadir Joshua ini masih melakukan transaksi hingga sekarang, yaitu dari tanggal kematiannya 8 Juli sampai dengan sekarang. Itu makanya perlu dilibatkan PPATK. Tetapi kan ada dugaan bahwa uang-uang dari mafia ini kan yang diduga disimpan di atas nama Sukwati ini yang harus diperiksa oleh PPATK ini mengalir sampai jauh. Seperti apa itu? Mengalir sampai jauh gitu. Jadi kenapa mereka ini khawatir kalau terlibat PPATK akan terlihat kemana alirannya dan di mana alirannya, dari mana alirannya, kemana mewakili Ibu Putri. Anda sendiri sudah mendengar kesaksian dari Ibu Putri atau Anda mendengar ini sebelumnya dari sang suami? Saya ini ya sempat membaca. Bukan, pertanyaan saya mendengar langsung dari Ibu Putri, bukan membaca. Mendengar langsung keterangan Ibu Putri tentang apa yang dialaminya dan apa yang kalau mendengar langsung saya enggak. Oh, jadi nggak pernah? Sebagai kuasa hukum Ibu Putri, Anda nggak pernah mendengar langsung apa yang terjadi pada dirinya? Gimana mau dengar langsung, nangis saja, LPSK datang dia nangis, saya yang datang nangis, gimana mau nanya? Jadi Anda hanya baca? Iya. Orang kan harus ada empatinya, Mbak Rosi. Orang misalnya datang ke rumahnya, ya kita mau nanya apa kalau dia lagi nangis, dia lagi depresi. Makanya saya kaitannya dengan keterangan saya berikutnya. Meskipun ketika saya mencoba berbicara juga dan saya mendapatkan informasi dan itu juga dikatakan secara terbuka, depresi, stresnya tidak bisa didefinisikan melulu karena pelecehan seksual. Bisa juga apa yang dialaminya. Kalau Anda tidak bisa bicara langsung dengan menggali atau mendengar apa yang menjadi kesaksian Bu Putri, jadi sebenarnya Anda nggak tahu apa-apa ya? Bahwa kemudian ternyata itu ternyata tidak ada yang namanya kekerasan seksual di Saguling, itu udah belakangan. Anda nggak merasa malu? Merasa malu bahwa Anda yang selama ini semangat berbicara, kepercayaan, trustworthy, ternyata dari sejak awal Anda sendiri dibohongi oleh klien Anda. Makanya saya selalu bilang, kalau ada perempuan yang melapor, perempuan minta dampingi, saya harus percaya sampai terbukti sebaliknya. Tapi kalau bilang di malu, bukan malu lagi nih. Apa? Ya, ternyata memang nggak ada. Mundur dong dari pengacara. Ini kalau mau mundur, ataupun misalnya saya saya harus ngomong juga secara langsung. Kisah sekelompok polisi bajingan di negeri sana yang terkait dengan bisnis narkoba, terlibat perseteruan dengan para mafia yang akhirnya mati semua. Bukan hanya polisi dan mafianya saja yang mati, juga keluarganya, anak dan istri. Kisah ini mungkin kisah sehari-hari yang terjadi di
zaman edan seperti ini, zaman kekacauan, zaman dimana tak bisa lagi dibedakan mana polisi, mana bajingan. Semua larut lebur dalam permainan. Orang mati karena dibunuh sudah biasa, dengan alasan cinta, dendam, atau agama, atau apa sajalah. Narkoba hanya sarana dunia saja, agar hidup serasa di surga. Kalau sudah begini, mana yang harus disalahkan? Polisi, bajingan, negara, atau Tuhan? Saya yang diambil oleh Kapolri itu sudah sangat proporsional dan cukup cepat. 1 bulan loh selesai dalam kasus yang begini rumit. Begitu sensitif ya Pak? Begitu sensitif dan rumit karena yang melakukan itu adalah pejabat tinggi Polri yang sebenarnya kalau dihitung bintangnya itu seperti bintang 5. Kenapa tuh Kadif Propam itu bintang 2. Tapi anak buahnya yang bintang 3, kepala bironya itu ada 3 yang seluruhnya tunduk pada ini. Dia yang meriksa atas perintah ini, apakah ini teruskan apa enggak. Atas perintah ini terus ditindak di sini, mau dihukum apa benar terserah sini. Sehingga rasan-rasannya itu kalau di Polri ya Pak Sambo itu memang praktis bintang 5 karena semuanya takut pada dia. Artinya bisa ditembak pada dia dengan alasan apapun. Nah itu yang menyebabkan ketika dia melakukan kejahatan lalu dia membuat rekayasa seakan-akan orang hampir percaya semua. Barangkali kamu juga pada awalnya agak terpengaruh percaya ya bahwa itu adalah tembak menembak gitu. Padahal itu karangan melibatkan 36 orang yang mengatur skenario itu yang dan sekarang banyak bintang di dalamnya Pak. Iya, yang sekarang sedang ditahan itu 31 aslinya, sekarang tambah jadi 36. Itu semua karangan. Dan orang tidak akan berani membayangkan di tingkat Polri sendiri susah, sehingga Kapolri juga tidak mudah. Karena misalnya dikumpulkan satu tim, yang satu diam-diam temennya Sambo tidak setuju begini, begini kan, maka kita dorong dari sini, dari presiden lah. Pokoknya presiden mengarahkan gini dan saya tahu fakta-fakta ini harus mengarah ke sana, sehingga saya katakan jangan sekali-kali terjebak kepada skenario itu tembak menembak itu bohong. Saya bilang ketika orang semua percaya tembak menembak, ini kayaknya jadi tenang nih pelakunya, tembak menembak tinggal baradanya dibayar suruh ngaku dia ke Komnas HAM, saya yang menembak. Gimana caranya kamu nembak? Entah, pokoknya segelam mata tembak aja gitu katanya. Dia tidak tahu sebenarnya bukan dia pelaku utamanya, dia hanya disuruh dan sebagainya sampai sekarang. Terima kasih tim sus yang telah bekerja, dan saya harapkan untuk tim sus betul-betul bisa bekerja maksimal sehingga nanti kita bisa tentukan berapa orang yang masuk kelompok pidana utama terkait dengan pembunuhan, mana yang obstrak dan mana yang melanggar kode etik, dan semua itu nanti akan kita ungkap ke publik. Kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Kompolnas juga ikut mengawasi, termasuk juga rekan mitra kita yang ada di DPR yang juga ikut mengawasi, dan ini semua menjadi pertaruhan kita. Saya harapkan untuk rekan-rekan semua mengikuti apa yang menjadi keluhan masyarakat di wilayahnya. Beberapa hal yang menjadi catatan, yang namanya perjudian apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Kemudian hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat dan dilaporkan, tolong dibereskan. Demikian juga masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketahuan bermain-main dengan masalah narkoba
mengatur, mengedar atau pengguna, tawan, hacokwa. Illegal mining, apalagi di wilayah hutan lindung dan sebagainya, tidak ada lagi. Dan ludupan demikian juga, penyalahgunaan BBM, LPG apalagi yang saat ini menjadi beban pemerintah, tolong tertibkan. Masalah pungli, kalau ada saya tindak. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kalau sanggup, kerjakan. Propam, saya minta turun dan awasi. Sekali lagi, saya tanya kepada rekan-rekan. Yang nggak sanggup, angkat tangan.